Oh, kita sudah main. Oke, selamat sore sahabat Agrimania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mereview atau tutorial tentang bagaimana merawat tanaman di dalam planter bag ini atau yang kita kenal tabulam bag, agar mangga ini bisa dibuahkan. Karena kalau melihat dari usia pohon mangga ini sudah siap untuk dibuahkan. Namun kendala di beberapa tabulam pot adalah, pertama, kalau pohon sudah setinggi ini biasanya rawan terhadap serangan angin. Jadi biasanya kalau anginnya itu kenceng, ini biasanya sering roboh karena akar yang ada di tabulam pot ini, tabulam bag ini, tidak nembus sepenuhnya karena kita tidak mau ada akar yang besar yang masuk ke tanah. Makanya untuk tabulam pot teknisnya itu sering-sering setiap 2 atau 3 bulan sekali kita periksa akar yang di bawahnya. Kalau ada akarnya kita patahkan. Hanya kendalanya yang saya sebutkan tadi, karena sering ketimpa angin yang kencang, tabulam bag ini pasti dia akan roboh kalau anginnya besar. Dan ini sudah saya pangkas dari awal, tapi kita pangkas lagi karena memang ini terlalu tinggi. Jadi estetikanya itu kurang kalau tabulam pot itu terlalu tinggi. Jadi marilah kita sama-sama belajar bareng bagaimana perawatan tabulam pot, juga cara membuahkannya. Kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Kita bahas tuntas tentang bagaimana cara bikin tabulam pot yang bagus dan juga berbuah. Bukan saja bagus tanamannya, tetapi kira-kira buahnya juga bagus dan bisa banyak. Oke, mari kita mulai. Ada beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama kita siapkan alat. Alatnya yaitu pertama gunting, yang kedua gergaji. Dari kedua alat ini kita akan merapihkan mangga yang akan kita pupuk generatif nanti. Jadi siapkan dulu alat-alatnya. Tujuannya adalah untuk membuang ranting-ranting kecil dan tunas air yang tumbuh. Juga untuk mempertahankan ketinggian. Supaya ketinggiannya itu kita batasi dari sini, dari akar bawah ini paling 1,5 paling tinggi. Jadi kalau terlalu tinggi kurang bagus juga, ya kurang bisa kita nikmati keindahan mangga. Tapi kalau dengan kondisi pendek dia berbuah, nah itu yang menambah estetika tabulam bag kita. Oke, kita mulai dari pemangkasan tunas air dulu. Kita lihat di sini ranting-ranting yang kecil. Nih, contohnya kan kayak begini, di mangga itu banyak sekali. Ini kita buang. Kenapa kita buang? Karena ranting-ranting kecil ini tidak ada manfaatnya sama sekali terhadap pertumbuhan bunga maupun buah. Nah, terus kita cari yang kecil-kecil dulu. Kita habiskan ranting-ranting yang kecil. Nah, mari kita ke sini. Ini kita mulai dari pojok sini. Nah, ini yang disebut tunas air ini. Tunas ini dia itu sangat bongsor sekali.
Hanya kalau kita tidak buang, tunas ini bisa naik sampai 2-3 meter. Untuk itu kita buang dari bawah. Nanti kita buang dari bawah agar pertumbuhannya jangan terus ke atas. Nah, setelah kita buang, kita tinggal punya 1-2 batang. 1-2 batang untuk yang di sebelah sini. Nah, di sini kita ada tunas lagi yang muncul, ini tunas produktif juga. Ini mohon maaf, ini yang sebelah sini ganggu, jadi kita potong saja dulu biar jelas. Nah, ini tunas yang kecil kita buang agar matahari bisa masuk ke dalam sini. Nah, baru kita mulai pemendekan pohon. Artinya pohon ini kan tinggi, kita pendekin. Walaupun pada yang pertama ini bekasnya, ini bekasnya sudah kita potong. Ini bekasnya, ini sudah kita potong beberapa bulan yang lalu. Memang sudah lama kita potong. Hanya saja yang cabang sebelah sini, yang 4 cabang ini meninggi lagi. Ini yang mengurangi estetika untuk pembuatan tabu lampa kita. Karena ini batangnya sudah besar, kita potongnya pakai gergaji. Pakai gergaji. Nah, kita potong di sini saja. Nanti dia juga akan keluar lagi. Nah, ini yang kita potong kurang lebih 1 meter ini. Kurang lebih 1 meter ini yang kita potong ini. Karena ini batangnya sudah besar, kita harus pakai gergaji. Dan sebelahnya ada cabang yang ke atas. Kita potong lagi sama gunting. Nah, biasanya setelah kita pupuk, bunga itu munculnya dari sini. Dari yang bekas potongan tadi. Nah, ini sudah tinggi, tetapi kayaknya sama gunting saja mampu ini. Kita potong sama gunting. Nah, ini padahal kita udah banyak ini cabang-cabangnya, tapi yang saya katakan tadi bahwa kalau ketinggian biasanya sering terjatuh karena angin, juga karena kurang bagus posisi mangga itu. Ini yang menjulang ke samping tapi agak panjang, kita potong juga. Yang di sini karena kita sudah punya cabang yang ini, kita buang. Karena tujuannya sama ini. Dia mengarah ke sini, di atasnya ada ini. Hanya ini sudah mulai tinggi lagi, kita pendekin lagi. Nah, seperti itu. Ini sudah pruning yang kedua kali. Artinya pruning ini pruning untuk pembuahan. Ini buang saja. Dan di sini kita buang pucuknya. Di sini juga kita buang. Jadi harapan kita yang akan muncul tunas-tunas baru, setelah tua tunas baru itu baru dikasih pupuk generatif, dan munculnya pucuk baru yang kedua atau pupus baru yang kedua atau yang ketiga, ini biasanya sambil membawa bunga. Nah, jadi seperti itu. Dan juga jangan lupa di sini ada daun-daun banyak, ini kita buang. Daun yang ini kita buang semua, ini kita buang semua, dihabisin saja. Karena di samping kita perlu udara yang masuk banyak, juga kalau terlalu rimbun ini menjadi sarangnya hama juga. Jadi
Jadi seperti ini kawan-kawan, ini yang sudah saya pruning ini, dan beberapa minggu lagi nanti akan mengeluarkan tunas-tunas muda, tunas-tunas baru. Nah, dari situlah kita mulai mengawali dengan pemupukan generatif. Pemupukan generatif yang saya lakukan di sini adalah dengan menyiramkan atau menaburkan beberapa pupuk yang mengandung unsur P dan unsur K-nya banyak dibandingkan dengan unsur N-nya. Biasanya itu terdapat pada MKP, mono kalium fosfat. Jadi itu yang biasa saya terapkan untuk membuahkan mangga di dalam pot. Untuk dosisnya kita sesuaikan saja. Dosis kita sesuaikan saja, dan juga untuk menjaga tabulan pot ini agar bisa berbuah, jadi jangan sering-sering menyiram, karena untuk tanaman mangga ini biasanya kuat terhadap kekeringan, tidak seperti tanaman yang lain. Nah, ini medianya juga sudah keras, ini sudah keras, jadi nanti kalau kita siram atau kita taburkan pupuk di sini, si mangga ini biasanya langsung mengeluarkan bunga. Nah, ini yang sudah di pruning ini, contohnya kayak begini, ini pruning pembuahan. Nah, kalau yang belum di pruning ini belum di pruning, ini belum di pruning. Dan yang tadi saya potong itu adalah tunas air, termasuk ini tunas air juga ini. Tuh, kalau tunas air keluar dari sini sebentar saja sudah 1 meter lebih. Seharusnya kita potong dari awal, tapi ini karena memang beberapa kegiatan yang ada di kebun ini nggak kepotong ini. Kayak begini. Kalau misalkan ukuran atau selera kita pengen tinggi, pemotongannya agak tinggi, jadi jangan terlalu rendah. Jadi motongnya agak tinggi. Kalau selera kita pengen pendek, kita pendekin pemotongannya. Jadi kembali lagi kepada selera kita masing-masing. Yang pengen pohonnya tinggi, kita motongnya dari atasnya jangan terlalu pendek. Nah, kebetulan saya suka yang agak pendek gitu, biar nanti begitu berbuah, si buah itu bisa sampai paling tinggi ini 1 meter dari planter bag. Nanti kan kayak ranting ini, kalau misalkan ada buahnya, dia kan pasti melengkung ke sini nih. Jadi buah itu adanya di sini. Jadi seperti itu tutorial dalam rangka membuahkan buah mangga di dalam planter bag, atau yang kita kenal dengan tabulan bag. Kebetulan kita di sini beberapa jenis mangga lokal maupun mangga introduksi, kita banyak yang dibikin tabulan bag ini. Banyak sekali kita beberapa tabulan bag yang tadi tutorial tadi itu adalah mangga Agrimania. Jadi itu untuk kawan-kawan, jadi jangan bosen-bosen untuk berinovasi atau berinovasi dalam rangka membudidayakan tanaman, baik itu di lahan terbuka maupun di tabulan pot. Jadi untuk itu tetap semangat untuk berkebun, mari berkebun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.